sosial media sedang tidak baik-baik saja. Alasannya? Hoax di mana-mana. Itu bener, Der. Loh, lu tahu nggak? Tayangan gua dijadiin promosi judi online pakai AI. Serius? Lah, makanya Om Helmi Yahya kena. Der, gua kena dipelintir AI. Pada kena konten kreator. Nah, itu kayak gitu udah nggak baik-baik saja menurut gua. Dan yang lo mau lakukan hari Jumat kemarin adalah kalau boleh di-spill nih. Ya, spill ya. Kita kasih solusi. Jadi lo kenapa sih? Kenapa? Ini buat catatan ya, Kenapa? buat catatan ya. Kita nih hari Ahad. Iya. Dan tayang hari ini gitu ya. Kita mesti ketemu kemarin, tapi Iya. bapak kita satu nih, ada apa sih, Der? Gini coach, gue tuh pengen banget ya punya concern yang luar biasa terhadap konten kreator di Indonesia. Lo pengen punya atau lo emang concern? Dua-duanya, Oke. biar ada perlindungan, biar ada pembenahan. Gini, banyak Jadi gue berita-berita. dikalahkan karena Hah? konten-konten creator yang lain gitu. Gini, makanya nih gue runut nih. Gimana, Nih gue runut nih. Ini gue minta Iya. pertanggungjawaban ya, Iya. soalnya kita mestinya Jumat kemarin. Iya, kan? Iya kan? Saya dipanggil Terus gue udah dalam perjalanan ke sini, udah deket, terus tiba-tiba ada yang, aduh maaf. Jadi ketemunya Ahad. Gue bilang bukannya kita tayang Ahad. Ya nggak apa-apa, kita syutingnya Ahad pagi. Ini jadi sekarang yang lo tonton sekarang nih, yang lo lihat sekarang nih, Iya. ya masih grass. Jadi syuting Silakan. sekarang pagi ini, editing siang, tayang malam. Kalah no, sinetron ini kita Willy. Lo akan ngecek ya muke-muke Iya, yang ada iya. di deket-deket sini ya. Iya. Pasti dia kan sebenarnya dalam hati, namanya juga remar-remar momogi ya, disuruh Kenapa? datang hari Ahad Nggak usah, gitu kan. lu nggak usah, Iya kan? nggak usah ini. Itu nggak, kita Nggak nggak usah ngomongin mancing. dia. Kalau gue sih bisa membela diri Iya. ya, tapi kalau yang lain gimana? Ada apa sih? Coba Gini. dijelaskan ada apa? Gini, awal mulanya memang karena banyak berita hoax yang beredar di Indonesia. Ulah-ulahnya oknum buzzer, konten kreator nggak bertanggung jawab, penggiringan opini pada komen-komen postingan orang, orang yang tadinya misalnya belum kepikir gara-gara ada orang yang komen terus tiba-tiba iya juga ya, good director, good acting. Lo pasti ngomongin Sinteyong. Iya betul. Jadi gila gue bilang. Jadi kemarin Sinteyong itu kan dipecat. Oke. Terus Pak Erick Thohir selaku ketua PSSI punya ide cemerlang untuk ganti Sinteyong karena Indonesia. Gue lagi baca punya lo mimpi. ini lagi sinis atau lagi? Enggak beneran. Beneran. Sincere Gua ya? pro Pak Erick dong. Oke. Keren sepak bola kita di tangannya Pak Erick. Banget. Ya kan. Nah, terus Dan dia punya BUMN kan. Terus gimana? Enggak, gua nggak lagi bahas bajunya Pak Erick lagi pakai BUMN ya. Gue bilang kan ketua PSSI. Nanti kita kan akan masuk ke situ juga. Terus gimana? Ih juga lagi. Oke, lanjut ya. Nah, terus gara-gara buzzer-buzzer, penggiringan opini masyarakat Indonesia yang mohon maaf gitu ya, mungkin butuh asupan gizi di kepalanya, tapi cerdasnya Pak Presiden saya, Pak Presiden kita semua bikin program makan bergizi gratis untuk ngebenahin pola pikir, IQ dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu gara-gara itu gue ngeliat ini kok udah carut-marut banget ya di sosial media ya. Kasihan juga Bu Siapa Mutia aja Hafid. bisa komen. Iya, kasihan Bu Mutia Hafid jadi kemana-mana, jadi Bu Menteri di Komdiji, akhirnya jadi kemana-mana kan informasinya, wah macam-macam. Saudara ngambil peran sebagai menteri apa sih? Nggak Bukan, mencoba nggak membereskan ada. kerempongannya. Karena kan saya kan MKS, apa tuh? Menteri Kasih Sayang. Saya Itu bukan bagus menteri. juga kali ya? Ngapain gua Bagus juga ya. ngajuin? Ngapain gua ngajuin? Giving Solution Ministry, the Ministry of Giving Solution. Nah, pokoknya intinya singkat ceritanya, ini sosial media sedang tidak baik-baik saja. Alasannya? Hoax di mana-mana. Itu bener, Der. Loh, lu tahu nggak? Mulut gua, tayangan gua yang gua bareng sama, gua lupa banyak lah, dijadiin promosi judi online, coach, pakai AI. Serius? Lah, makanya gua kesel. Banyak kena, Om Helmi Yahya kena, dibilang sama ke gua gitu kan, Der, gua kena dipelintir AI. Pada kena konten kreator. Nah, itu kayak gitu udah nggak baik-baik saja menurut gua. Dan yang lo mau lakukan hari Jumat kemarin adalah kalau boleh di-spill nih. Ya, spill ya. Nah, artinya ini kan harus dibenahin. Kan pasti kan gue butuh dukungan juga dari stakeholders atau mungkin dari pemerintah. Makanya menginduk ke kementerian terkait biar lebih rapi. Sebenarnya ini bukan ide-ide yang kayaknya masih fresh banget sih, enggak. Karena Korea udah melakukan ini. Korea itu ngapain? Korea Selatan konten kreatornya itu di bawah naungan kementerian terkait. Dia punya kementeriannya, Kementerian Pemuda dan Budaya. Jadi agak unik lah.
Ya anyway mah sama aja gitu kan. Kalau di sini kan yang rasanya cocok tuh kan Kementerian Ekonomi Kreatif. Saat dibilang di bawah naungan tuh ngapain sih, Der? Oh iya kan lebih rapi. Platform jadi mungkin lebih takut kalau konten kreatornya punya power. Kasih konteks ya, contoh kayak Misalnya contoh YouTube, platform Iya. yang kita pakai ini. Betul. Tiba-tiba Ya di apapun. bawah 100.000 follower gue nggak akan bagi AdSense-nya. Dan misal. Gitu kan. Ya, padahal dia punya karya. Kenapa Misal, tolak ukurnya subscribers? Ayo misalnya contoh. Oh. Iya dong, kan fair dong harusnya. Kayak misalnya contoh deh. Nih gua analoginya ekstrim ya, biar kena dari segala sisi. Misalnya lu lulusan bukan UI. Terus lu tiba-tiba Kenapa lu kok pakai UI? ya kan lu UI soalnya. Lu kan memancing. UI. Iya kan lu kan UI. memancing Enggak, sesuatu. lu kan lulusan UI. Tapi gua bukan lulusan UI nih. Oke. Ya kan? Kan ini bener nih. Lu kuliah di mana, gua kuliah di mana. Kan emang Berarti kenyataannya lo nggak gitu. mungkin dapat 8 juta. Tuh kan. Karena kalau lulusan UI 8 juta. Kalau project dari Nggak ada. Pokoknya lulusan UI itu merasa kalau gue kerja, baru lulus nih, gue minimal dibayar 8 juta. Itu tahun aturan dari 2000. mana? Nggak ada. Iya kan? Nah, belum lagi nanti panjang lah ceritanya. Jadi maksud gue nih harus sudah dilindungi lah. Justru kita bantu konten kreator. Sekarang gue tanya sama lu nih, misalnya buat para konten kreator pemula, subscribersnya baru 20.000, oke? Tapi views kontennya kan bisa gede kan? Nah, kok nggak ada apresiasi lebih? Kenapa harus mentang-mentang yang mungkin apresiasinya, yang mungkin diundang acara Bentuk tertentu? perlindungan lo tuh apa nanti? Yang bakal dilakukan sama kementerian nama lo dan Raffi segala macam. Kan memang kalau kita Lo lihat jadi dari temenan banget sama dia. apa? Ya dari dulu udah temenan coach. Dia kan gitu. di Dahsyat, gue kan di Viera. Gue penjelasan ya. Jadi Dia mancing-mancing ya. soalnya banyak yang nanya ke gue, nih Derry kenapa ini lagi ini kan gue cuma jawabnya ya nama juga podcast rezim terus lagi. Jadi gue nggak bela apa-apa. Iya. Emang ini orang ngeselin banget ya, orang tua satu ini ya. Udah kenal dari dulu. Iya. Makanya tanya langsung apa nanya gue sih. Oke, lanjut ya. Terus? Nah, artinya ini kan harus diatur untuk kebaikan bersama. Makanya kalau lihat dari sosial media sekarang nih banyak hoax, dipelintir sana, pelintir sini, penggiringan opini ini, penggiringan opini itu, merusak nama baik, padahal dia nggak begitu. Ini nyambung nih yang tadi nih, gue baca. Ini ya lihat ini. Maksud gue kayak gini-gini nih lu masih kegiring gitu loh. Apaan? Sinteyong dipecat. Digantikan lah, kayak dipecat kasar banget gitu ya. Digantikan sama Patrick Kluivert, pemain Belanda dulunya. Tahu nggak lu? Tahu Kan? Tahu. Ini era saat Ronald de Boer, Frank de Boer, Van der Sar. Nggak tahu. Gue taunya Gullit kan. Ya, Ruud Gullit betul. Ruud Gullit. Ruud Gullit. Dia lebih muda dong. Rijkaard, Edgar Davids. Marco van Basten. Ini lebih muda. Seedorf. Yes, di situ-situ. Oh, Marco van Basten iya sebelumnya. Gullit Iya, Basten. setelah itu. Setelah itu. Gue taunya itu abis itu TV gue nggak ada soalnya. Enggak. Emang lu nggak update lagi aja. Nah, itu gue baca komen. Ini makin ke trigger ya. Nanti nyambung ke kemarin akhirnya gue dipanggil ke gedung DPR. Komennya apa? Ternyata pintu gerbang untuk menjatuhkan Erick Thohir sudah di depan mata. Saya jelaskan ya, titik 2. Sinteyong dipecat. Pak Erick Thohir tersorot. Pak Erick Thohir membawa Patrick Kluivert. Orang jadi benci sama Erick Thohir dan tidak menerima Patrick Kluivert karena cinta sama Sinteyong. Setelah itu, publik tidak suka dengan ketua PSSI. Rencana ingin digulingkan dan ternyata misinya benar. Yang muaranya ujung-ujungnya Erick Thohir dibenci sama masyarakat lalu digantikan sama ketua baru. Siapa sih yang nulis? Dulu, lu jangan nanya siapa dulu nih. Replies komennya banyak banget. Banyak tuh berapa? Ratusan replies komen kan, gue mesti klik kan. Klikan pertama. Ini di mana? Di IG nggak tahu, FYP gitulah. Udah pokoknya info-info berita media. Gue bilang, gue mau ketawa. Yang pertama respon gue bilang, dia kayak nggak tahu aja. Maksudnya pemerintah percaya betul sama Pak Erick Thohir dan Pak Erick Thohir punya kiprahnya luar biasa gitu kan. Gue nggak ngerti lah, pokoknya udah penggiringan opini aja. Udah biar tiba-tiba orang jadi konfirmasi, oke, agree, jadi ikut-ikutan benci sama Pak Erick gitu. Siapa yang nulis? Postingan sih 0 ya. Dia nggak pernah. Lalu baca di mana kalau gitu? Ada orang gue capture, di handphone gue satu lagi. Ntar dilihat. Nanti lu lihat ya. Ntar ya kita liatin biar semua yang pada kepo. Nanti gue munculin, nanti lu lihat aja ntar. Tapi ini orang asli pakai nama dia. Iya, gue nggak tahu orang asli apa enggak.
Nah, lu lihat aja komen-komennya. Nih, di sini kalau pakai iCloud, Dim masuk nggak sih biasanya, Dim? Harusnya masuk ya. Aduh, di mana ya? Gue screenshot kok. Gue screenshot untuk bahan begini, gue pengen bahas gitu loh. Ada, harusnya masuk ya, Dim ya? Nanti lu cari deh. Nanti gue munculin deh. Ntar ditayangin Iya, aja nanti biar yang pada tayangin aja kepo ya. bisa lihat. Iya, nanti gue tayangin. Kalau pakai iCloud sih, gua yang ini lowbat kemarin. Jadi gue lagi scrolling di handphone satu lagi. Nanti lu lihat. Gini-gini mah udah umum lah, teman-teman pasti tahu lah. Oke, lanjut. Gue klik. Komen apa coba? Good cinema, good director, agree, sepakat. Iya lagi nggak kepikiran. Oh bener-bener setuju. Kayak gitu lu ngeliat begituan nggak pengen rasanya pengen ngebenahin nih negeri kita dengan sisi sosial media gitu. Lu diem aja coach. Coba kalau itu postingan lu. Sekarang gini, bisa nggak gue ngomong gini? Nih ya contoh ya, naudzubillah ya, disclaimer ya. Contoh. Lu posting sesuatu tentang kinerja baik. Iya misalnya. Contoh. Terus tiba-tiba gue pakai akun anonimus atau mungkin gue buzzer atau mungkin emang sengaja mau jatuhin. Lu ngasih visi misi program lagi di konten lu lah apapun itu bentuknya, gue komen pakai akun gak jelas. Gue komen kayak gitu. Kemarin mobil siapa tuh? Yang ada di tempat spa. Ups, nggak mungkin parahnya kayak gitu. Gimana coba? Kayak tipis-tipis begitu. Coba gimana nggak kegiring? Terus bawahnya temannya lagi nih, akunnya dia lagi jangan-jangan. Gitu kan? Enggak kok. Parahnya enggak kok. Gue nggak ngeliat mobil hitam Innova di depan tempat spa yang di Pondok Indah. Enggak ngeliat. Enggak, lagi sebelahan ada beberapa parkiran nama yang lainnya. Enggak kok, di sebelah mobil putih enggak. Mau ngapain? Gue langsung pakai jurus buzzer paling kuat tuh. Pengiringan opininya. Kalau langsung tuduh, dia nggak percaya. Tapi kalau dengan cara-cara playing victim, ngeles sana ala-ala, bikin penasaran, curiosity, gimana coba? Lihat bawah komennya. Hah, serius lo? Pasti gitu kan? Jujur-jujuran aja. Ada bukti nggak? Enggak kok, nggak gue posting di story. Ups. Coba. Kayak begitu cerminan kreator-kreator kita, coach. Kesian kalau nggak dilindungi. Itulah makanya kemarin akhirnya jadi nyambung. Sorry, yang dilindungi itu yang beresnya kan? Oh pastilah. Lah kan kalau kayak gitu kan, ya gue nggak tahu ya, mungkin platform ada keyword-keyword tertentu orang-orang kayak gitu atau akun-akun tertentu kalau mau komen nanti kan AI kan dia kan si paling punya robot tuh, kan paling jago katanya punya AI. Ya kalau kayak gitu-gitu gimana kayak kita kan kalau kuat nih kita bisa maju ke platform. Kalau sekarang kan ya jujur-jujuran aja nih, kalau ada masalah gue yang dipanggil ke TikTok, gue Dery, bukan yang lainnya yang baru memulai. Lah nggak fair dong. Emang yang main konten TikTok gue doang. Kayak kemarin gue dipanggil sama TikTok. Waktu TikTok Shop versus Tanah Abang gue dipanggil. Kenapa? Diskusi aja. Nih ada apa sih sebenarnya? Nggak ada masalah. TikTok bagus, kooperatif. Jadi kreator gimana dampaknya? Keranjang kuning nggak ada gimana? Gue datang gue ke ByteDance. Di lantai berapa tuh gue lupa tuh di atas. Kayak gitu-gitu tuh. Maksud gue lah yang baru memulai emang dia bukan kreator juga. Terus yang kedua, lu nggak bisa bendung nih begini-begini nih. Lah lagi baru memulai citranya dihancurin coach. Nah kayak gitu-gitu kan akhirnya jadi nyambung. Jadi nyambungnya panjang nih. Coba deh diskusi deh sama teman-teman regulator, teman-teman. Lo jadi kemarin pengatur, tuh makanya kita kagak jadi kegiatan kemarin itu karena bahas itu. Satu, dan itu udah kompleksnya tinggi banget. Karena nyambung jadi keseriusan negara terkait penghapusan utang. Pak Prabowo itu kan cerdas untuk punya program UMKM. Untuk UMKM 1 juta UMKM itu bagus gitu kan. Cuma kan khawatirnya begitu. Nah ini kayak gini nih, gara-gara orang-orang gak bertanggung jawab. Ini nyambung sama yang tadi yang gue ceritain di awal. Komen, tiba-tiba orang jadi kepikir, meskipun maksudnya benar, meskipun maksudnya baik, tapi orang jadi kepikirnya gini, oh iya sih, ini memang angin surga buat para UMKM karena utangnya dihapus. Yang tadinya mungkin dia butuh cash flow, butuh cash, dia pengen ngajuin lagi utang ke Bank Himbara, Himpunan Bank Negara di BUMN gitu kan. Terus tiba-tiba nggak di-approve gara-gara udah kolektibilitas atau call 5 kena BI checking, nggak bisa pengajuan utang lagi buat punya dapetin cash buat apa sih? Jadi walaupun lo udah dimaafkan hutangnya, tetap nggak bisa berkiprah karena untuk mendapatkan hutang lain nggak dapet lah. Dia kan butuh cash buat operasional, buat ekspansi, buat marketing, buat apa misal apapun itulah. Cash kan penting tuh kan buat arus cash. Nah tapi mungkin gara-gara orang tertentu bilang, wah angin surga nih buat UMKM. Tapi masa nggak pada kepikir sih bank-bank terkait yang punya piutang ya, kalau pasti susah. Nah, lumpuh tuh, tanggung jawab tuh. Jadi kayak gitu-gitu tuh. Makanya dibahas. Nah, akhirnya jadi nyambung kemarin. Kenapa gue meeting kan? Wah, makasih Bapak Ketua, Mas Ketum Kawendra.
ya kan, anggota DPR, Komisi 6, BUMN, bener gak sih bro? Dia pokoknya ngurusin BUMN lah. Nah itu Mas KW ketua umum Gekraf. Nah itu kita ngobrol diskusi. Akhirnya nyambung kan, dia di BUMN juga. Ya akhirnya gue bilang, Pak Ketum, mungkin nggak ya kalau konten kreator udah dibina ini kan kita udah satu kesatuan nih. Coba kolaborasi sama BUMN. Ayolah bantu. Bisa jualin project-project atau mungkin produk-produk BUMN. Bisa jualin produk-produk perbankan. Biar dia nggak lumpuh. Ekonomi jadi tumbuh, daya beli jadi meningkat, perputaran uang jadi banyak, negara jadi punya cash lagi untuk likuiditas, buat subsidi ke masyarakat. Kan jadi gitu Coach. Iya. Nah makanya itu kemarin urgent. Maaf sekali lagi ada 2 permohonan maaf dari saya. Yang pertama kemarin Dimaafkan. udah OTW tapi akhirnya saya harus ke gedung DPR. Yang kedua hari Minggunya jadi mengganggu waktu Anda dengan keluarga, mohon maaf. Nggak apa-apa, semoga yang motong-motong juga benar gitu ya si bagian editornya. Ya. Karena lagi ngantuk-ngantuk. Dimput, saya kasih kopi, setengah kopi bekas saya. Tapi kalau lo lihat ya, kayak gitu ya Darren. Itu gimana sih Coach ini menurut lo? Yang harus di-unpack tuh banyak menurut gua. Dan problemnya menurut paling penting itu ada di diri. Jadi kalau gue nyebutnya identity crisis. Okay. Contoh, lo tadi menyebut bolak-balik kata-kata content creator. Iya. Siapa mereka? Modelnya kayak gimana? Berapa banyak sih di luar sana yang gue content creator. Content creator menjadi sebuah aspirasi sebagaimana tahun 70-an jadi tentara, tahun 80-an jadi PNS masih sampai sekarang ya. Tahun 90-an jadi bankir. Dia menjadi satu identitas yang bukan menumbuh kembangkan tapi justru mengunci. Kenapa? Karena aspirasinya hasad. Aspirasinya adalah dari gue pengen kayak lu, tanpa melalui satu proses pikir yang mendalam. Contoh, gue ngelihat sekarang jadi content creator itu apa bahasanya ya? Kayak gue ngelihat Derry itu tidak pernah sebagai content creator saja. Oke. Nggak pernah. Kenapa? Karena gue tahu lo punya kepedulian yang clear soal UMKM. Ya. Lo punya ketertarikan besar dan membuat lo terus belajar tentang branding. Iyalah. Lo punya aspirasi untuk mengemban tugas yang lebih besar di negara ini. Mungkin masuk ke posisi publik. Itu bacaan gue. Jadi kan yang namanya identitas tuh nggak boleh gimana? Gue coba membahasakannya gini. Gue membahasakannya gini. Kalau gue dengan bangga menyebut gue sebagai lulusan UI dan stop di situ, gue udah selesai sebenarnya. Gue udah nggak ada manfaatnya lagi. Dan pada saat julukan itu hilang, ya gue nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu yang disebut identity crisis. Oke. Gitu. Jadi ini makalah yang gokil banget dari psikolog namanya sociocultural, namanya Erikson. Dan dia tuh bilang begini, dengan semakin, kalau dulu kan orang punya profesi yang kemudian jadi nama keluarganya. Masih ingat nggak? Makanya disebut tailor gitu ya. Miner, itu karena dia juga miner, dia juga tailor, dia juga penjahit, makanya dia punya nama belakang tailor. Okay. Ya. Kalau dulu profesi kan lebih sedikit ya, ragam jenisnya sedikit, dan sekarang jadi sangat beragam. Nah, keberagaman itu yang membuat orang saat ini menjalani profesi tanpa memahami esensi profesi. Profesi artinya apa sih? Dari bahasa Yunani, profesio artinya janji publik. Contoh, content creator itu kan lu mesti punya konten dulu, baru kemudian lu sebar. Bukan lu mengada-adakan konten. Iya. Ngerti ya? Oh ya, oke. Ngerti ya? Jadi orang sekarang matriksnya itu adalah followership. Matriksnya itu adalah how much money can I get. Makanya profesi kayak apa ya? Yang tadi itu yang nggak ada followernya, nggak pernah posting, buzzer. Profesi buzzer sekarang lagi banyak digandrungin juga. Iya. Dan lu paham nggak? Secara profesi apa yang dia lakukan sebenarnya? Bagaimana dia bisa berjanji kepada publik bahwa dia akan memberikan yang terbaik, kalau dalam prosesnya aja dia menyesatkan. Iya, transaksional juga. Belum lagi, jadi dia cuma semata untuk duit aja. Duit udah selesai. Iya kan? Dan sekarang problemnya juga, kalau dibandingkan dengan negara-negara yang jauh lebih dewasa kematangan berpikirnya, kita sangat mudah percaya dengan alat ini kan. Terbukti dengan orang Indonesia yang paling banyak menghabiskan waktu di sini.
Screen time ya. Lu kebayang nggak? Dan screen time-nya bukan sesuatu yang penting, tapi sesuatu yang dipenting-pentingkan. Oke. Bener ya? Oke. Jadi kalau menurut gua, kalau lu mau mengusulkan soal content creator, di-define dulu Der yang jadi content creator tuh siapa? Karena nggak bisa. Sekarang kan eranya gini ya. Seseorang yang udah belajar 30-40 tahun tentang katakanlah fusion gitu, tentang fisika ya, astrofisik, akan tidak didengar dibandingkan dengan anak gini hari yang mungkin cuman nonton video YouTube dan dia ambil ketiplek dari YouTube itu, kemudian dia taruh di channel dia yang followernya udah jutaan. Jadi lo kaidah ilmu tuh udah terkikis bahwa kita dengerin siapa aja yang menghibur kita, entertaining, ngerti nggak? Padahal kan entertaining cuma bagian dari satu aspek. Banyak banget loh aspek-aspek lain. Ada pembelajaran. Tapi kalau kita cuma fokusnya I just wanna be entertained, emang pertanyaannya diri lo sedemikian butuhnya entertain sehingga lo nggak butuh yang lain. Iya. Oke. Gitu. Jadi definisikan aja dulu yang disebut sebagai content creator siapa. Definisikan aja apa itu buzzer. Gitu kan. Kalau buzzer kebaikan kenapa dilarang gitu. Nah, ini setuju tuh gue tuh. Gue sempat pelajarin dalamin juga buzzer kebaikan. Oke, lanjut. Cuman secara transaksi nggak masuk. Karena nggak ada yang diuntungkan dari situ gitu. Maksudnya tidak ada yang diuntungkan dalam konteks keduniawian kita sekarang ya. Kalau keukhrawiannya sih udah jelas. Iya. So that's a big problem, identity crisis. Berapa banyak orang di luar sana, gue cuman pengen jadi kayak Derry. Kenapa? Lihat kalau dia manggung, dia dipanggil di mana-mana. Dia duduk sama Raffi Ahmad. Lihat ya penjelasannya. Gitu amat. Dia punya PT, dia bisa punya akses kemana-mana. Followernya banyak, ditonton jutaan. That's it. Tanpa berusaha memahami lebih dalam kenapa sih Derry ngelakuin itu semua dan apa sih yang harus dilakukan Derry untuk menjadi Derry sekarang. Jadi dia cuma mau ujungnya gitu, ngerti ya? Dan itu hasad, masih kata yang hasad tuh kan ya iri dan dengki. Kalau iri tuh gue pengen yang lo punya, dengki tuh lebih parah. Gue ingin yang lo punya dan lo nggak punya yang lo punya. Gile. Itu. Dan itu kan janji dari musuh kita yang nyata, syaitan namanya gitu ya, iblis ya. Bahwa gue akan lakukan segala cara deh untuk yang menarik, mendistract lo, betul nggak? Mendistract lo dari jalan yang lurus. Advertising tuh apa sih Del? Artinya bahasa apa nih? Gue advertising, the essence of advertising. Ya apa? Kata dasarnya, nah itu kan yang kita ngerti ya. Tapi kata dasarnya kan to advert. To advert kata lainnya apa? To distract. Oh, distraksi. Menarik ya. Jadi semua keramaian itu sebenarnya distraksi. Dan untuk ngilangin distraksi itu bukan benahin yang di luar, benahin yang di dalam. Benahin yang di dalam. Yang lo cari apa sih? Lo siapa sih? Lo yakin lo seperti itu? Kenapa lo pilih begitu? Kebiasaan untuk berefleksi, memastikan gue paham yang gue mau tentang hidup gue apa sih? Jadi ngerti gak sih, nggak begini nih, bakbuk. Gue pengen tahu temperamen batin orang yang menyebar hoax sih. Ya mungkin saat ini dia pada posisi justru bangga akan semua kekacauan yang dia munculkan, bangga atas keributan yang dia udah posting. Tapi akan ada satu masa di mana dia akan menyesali itu semua. Satu masa di mana dia berharap dia ada waktu untuk kembali ke bumi untuk membereskan itu semua, karena semua itu dipertanggungjawabkan loh nanti. Dan pertanggungjawaban itu berat Der. Masih ingat kan kata-kata ya, kenapa makhlukku begitu mudah mengucap hal yang tidak benar, bohong, sementara mudah di mulut mereka itu sangat berat di pandanganku. Ngerti gak sih? Ngeri gak sih? Jadi kalau lo mengucap sesuatu yang lo jelas nggak tahu kayak begitu, wah. Oke. Ini nyambung juga gak sih Coach mengenai identitas ya sebuah creator atau mungkin profesional atau mungkin profesi terkait gini. Ini gue nyebutnya nggak semua begini, bisa jadi mungkin karenanya oknum atau mungkin ya gue cuma fiksi aja sih. Contoh misalnya konten kreator, dia mau kolaborasi sama BUMN. Ini nyambung sama irisan tadi kasus yang pertama kali kita bahas ya, terkait penghapusan utang
Ada orang yang mungkin nggak suka, hasad, dicari-cari, taunya bagaimana nasib BUMN misalnya. Padahal mungkin lagi dibenahi nih. Tapi kan bagaimana nasib bank-bank yang punya piutang yang sebenarnya dia juga butuh cash flow. Jadi jangan egois dong. Cash flow-nya jangan dipikirin buat UMKM doang gitu, butuh duit. Emang bank nggak butuh cash flow gitu kan? Pasti kan juga butuh cash flow gitu loh. Ketika piutangnya diambil atau segala macamnya. Dan ini juga sebenarnya harus dikelirkan dulu. Jangan-jangan mungkin presiden kita atau mungkin pemerintah kita malah Maksudnya justru beda malah. Iya. Bisa jadi ngeganti pakai APBN. Jadi jangan reaktif dulu nih guys nih. Pelan-pelan nih kita runut nih. Ya, kita harus objektif. Nah, akhirnya anggaplah begitu terjadi. Berarti kalau mau dikawinkan aja antara konten kreator dan perbankan. Konten kreator jualin produk-produk BUMN, apa segala macam kawin. Ternyata kebentur sama yang namanya identitas. Again. Apa itu? Konten kreator. Mendingan gue bayar artis yang mahal sekalian. Sekali selesai. Kata si misalnya BUMN. Ya. Iya dong. Ngapain gue percaya sama dia? Ngapain PO project tuh? Kenapa harus grafik kalau bisa Krafi gitu kan? Iya. Iya kan? Nah yang kayak gitu-gitu tuh kan. Nah gara-gara ngelihat bahwa kayak lah berarti konten kreator lu ngapain sih? Sampai ada berita loh coach. Nih ada jadi nyambung nih. Coba masuk dulu input. Coba buka deh. Sibun. YouTuber berpenghasilan 150 juta rupiah sempat dikira pesugihan sama teman-teman kompleknya atau mungkin tetangga. Ada lagi tuh kisah nyata YouTuber sukses disangka pesugihan dan teroris. Kadang-kadang nggak pernah keluar rumah, bikin konten, ini monolog. Iya nggak, maksudnya kan kayak ini kan dipandangnya jadinya misalnya contoh dia mau pitching, lu apa? Konten kreator. Misal, janganlah suksesnya dulu deh. Lu ngapain? Sementara kan yang udah dikenal kan yang mungkin artis ternama, memang dia muncul ke publik, proven di mata sosial. Oh iya, aku kolaborasi sama artis A, jelas. Kan gini ya, Derek. Gue coba urai ya. Identitas nih. Profesi itu mempunyai mekanika untuk menjaga orang-orang seprofesinya. Iya. Makanya profesi dokter idealnya yang paling memahami keprofesian itu ya dokter lain. Iya. Makanya ada profesi dokter gitu kan. Iya. Walaupun juga kemarin sempat carut-marut juga, heboh gitu ya. Oh, oke. Demikian juga dengan bankir, demikian juga dengan kontraktor. Nah, si content creator ini menurut gue perlu ditatanya bukan sebagai content creator saja, karena menurut gue nggak lengkap. Paham nggak? Kayak contoh nih ya, klasifikasi antara lo sama nggak sih dengan yang waktu itu lo ajakin duduk di sini, siapa yang rambutnya awut-awutan? Viko. Nah, iya kan? Viko stand up comedian. Iya kan, dia juga mungkin content creator. Oh iya. Tapi menurut gue begini, gue kasih ilustrasi beda deh. Iya. Content creator itu kayak satu fungsi dari satu proses yang panjang, bener nggak? Lo ngebaca nggak? Jadi gue coba, kalau lo bayangkan perusahaan, di perusahaan itu ada PR kan. Tapi PR kan nggak mungkin berdiri sendiri. PR itu harus ada yang di-PR-kan. PR pertambangan artinya mempiarkan pertambangan. PR perbankan artinya mempiarkan perbankanan dia, brand dia dan segala macam. Jadi baik, apa segala macam. Content creator itu yang dikontenkan apa? Nah, menurut gue itu penting. Klasternya itu harus dibuat. Jadi lo kan klaster UMKM yang punya bekal, yang punya kapasitas untuk menakar orang yang menyinggung tentang UMKM ya lo. Bukan orang yang lebih sibuknya di stand up komik, malah mungkin dia punya utang di mana-mana gitu kan. Bukan kan stand up komik punya utang di mana-mana gitu kan. Ntar saya diserang lagi. Ada yang digebukin gitu kan. Saya lagi yang diserang. Tapi paham ya? Jadi nggak bisa disamakan content creator ya, karena content creator hanya sebuah ujung dari suatu proses panjang. Dan kalau orang cuma menghendaki ujungnya doang, itu yang menurut gue berbahaya. Jadi menjadi apapun dia tabrak. Hari ini dia akan ngomong UMKM, cuma nyari traction. Terus besoknya dia akan ngomongin soal I don't know dia akan ngomongin soal kopi. Terus besoknya lagi dia ya kalau mau seperti itu masukin aja di klaster penghibur. Tapi dia nggak boleh berdiri sendiri. Entertainer tuh kan orang jadi percaya memang begituan karena dia ngomongin bukan kapasitasnya. Ngomong kan kemarin juga Om Deddy Kobuzer juga bahas tuh mengenai dokter. Ya kan dia bahas mengenai profesi dokter yang akhirnya dokter kaya, dokter miskin, kan kesian tuh. Sekarang lu bayangin ya, si BUMN, lu ketemu nih kembali ke case ini. Lu mau bawa si content creator ini ke BUMN. Itu kan kayak lu bawa satu
bukan satu kampung. Bukan satu kelurahan makan. Satu kota madya lo bawa ke ke BUMN. Oke. Dan si BUMN kan punya identitas yang clear. Gue nih apa identitas BUMN? Gue tanya ke lo deh. Gak tahu, gue nggak pernah masuk di situ. Nah, identitas BUMN Anda adalah kan. kami pembawa bendera merah putih. Kami pebisnis yang membawa bendera merah Oke. putih. Wow, keren. Kami yang punya kepentingan untuk menjaga marwah bendera merah putih ini. Keren Tuh lah, ya. keren lah. Ya, kami punya tanggung jawab itu yang secara PR-nya tuh seperti itu. Tapi Oke. ke dalamnya PR, men. Gue bantuin perusahaan swasta nasional dengan perusahaan BUMN beda banget. Kalau swasta nasional cuman perlu ngomong sama foundernya. Kalau BUMN ngomong sama direksinya cukup. Enggak, harus ke kementerian. Terus kementerian terkaitnya. Ngerti ya? Kalau misalnya ini urusan transportasi, ya harus ke Kementerian Transportasi. Terus habis itu harus minta pendapat dari Kejaksaan Agung. Opini hukumnya bagaimana. Jadi mereka ini paham karena banyak disorot. Sehingga sangat berhati-hati. Gila, gue nggak bayang sama Coach Rene dipakai moncer dan laku di Pertamina. Besoknya lagi gue ngeliat postingannya, Pertamina ada 2, ada Pertamina Hulu Energi. Besoknya lagi Angkasa Pura. Maksud gue, lu gimana koordinasinya di BUMN gitu ya ketika lu menjadi advisor? Gimana sih? Gue bukan Puyeng, advisor. Di puyeng sana gue banget. cuman sebagai pelenong bahasanya. Gue diminta ngomong terkait leadership. Tapi kan nggak bisa asal ngerekrut orang. Emang nggak bisa. Tapi ini yang gue juga sampaikan dan mereka mengakui betul bahwa lo ngebayang ya, kerja di satu tempat yang CEO-nya tiap 5 tahun, nggak usah 5 tahun, tiap 3 tahun ganti. Cepet amat Dibanding dengan Emang satu. Lo Pak Iyal ya, Syahrial Tamaris, Pak Irwan Dinata Moya. Ya, tahu. Itu udah berapa tahun? Oh, nggak tahu. Pak Iyal sendiri case-nya udah 17 tahun. Si Pak Irwan udah 12-13 tahun. Jadi ada satu kesinambungan, paham nggak? Kayak gue contoh lebih gede lagi deh. Swasta dan negeri Anthony maksudnya. Salim memimpin Salim Group tuh sejak kapan? Sejak bapaknya mengatakan, Anthony, Pak Anthony tolong jalankan ini, sejak Pak Lim memberikan itu ke Lim Sulyong. Jadi sekarang udah puluhan tahun, Jo. Kenapa BUMN gak dibikin kayak semacam swasta ya, tanda kutip, kayak biar DNA-nya kuat? Kenapa? Gak bisa, karena ada udah ditarik politik ke kementerian. Dan kementerian itu sangat terkait dengan kebutuhan. Kan BUMN itu adalah alat untuk negara. Tapi negara ini kan tergantung siapa yang dapat mandat. Kalau yang diberi mandat namanya Jokowi ya dijalankan sesuai dengan visinya Jokowi. Ya. Prabowo ya sesuai visinya Prabowo. Jarang banget ada orang yang bisa bertahan puluhan tahun, belasan tahun. 5 tahun aja jarang banget. Jarang. Dan lu bisa ngebayang organisasi itu kelimpungannya kayak gimana kalau setiap kali pergantian pemimpin. Lah kan pergantian pemimpinnya 5 tahun, kenapa 3 tahun diganti? Lah kadang-kadang dianggap nggak perform. Kadang-kadang mungkin wallahu Indikasinya alam apa? gitu Indikasinya ya. apa? Ya kinerja ya banyak. Kinerja ya paling gampang dilihat dari keuangannya. Kinerja dilihat dari pangsa pasar yang dia udah rebut. Okay. Tapi gue cuman ingin ya kawan-kawan content creator tuh punya pemahaman identitas orang-orang di BUMN tuh seperti apa. Identitasnya ini gue gak boleh salah, men. Dan kalau gue asal kerjasama sama Rafiq terus flop, walaupun kecil komitmennya, gue bakal dipersalahkan. Mendingan gue kerja sama Raffi. Kalau kerja sama Raffi nggak jalan, Raffi bisa mempertahankan gue. Nah ini nih. Paham makanya ya? gue butuh edukasi. Ini yang akan selamanya tidak bisa terjembatani kalau lo nggak saling paham identitasnya. Buat kawan-kawan BUMN, mesti juga memahami bahwa lo kan cerita ke gue kalau bicara soal di dunia mempromosi, ada yang mega kayak Raffi, yang corongnya tuh gede banget, ya kan? Kayak bikin maklumat gitu aja satu negara tahu gitu ya. Gede. Tapi di bawahnya ada apa? Makro. Makro tuh kayak gimana? Di bawah 1 juta, followersnya 999.000 tuh makro tuh ke bawah. Terus bawahnya mikro tuh apa? Di bawah 100.000 atau 100.000 ke atas lah, atau 100.000 ke bawah. 100.000 ke bawah. Followers. Terus yang paling kecil apa? Nano. Nano tuh berapa? Nano ya di bawah 10.000. Nah, kenapa kok kemudian ada riset yang mengatakan ini lebih efektif?
Oh, ya kan? karena natural, karena Karena dia user lebih generate terpercaya kan. content, iya. Dia adalah orang-orang yang mengenal saya sebagai saya, bukan cuma mengenal saya sebagai telurnya doang gitu kan. Iya, Cuma iya. nama tanpa jelas. Nah, menurut gue yang perlu dilakukan kawan-kawan yang ada di asosiasi adalah membuat klaster yang clear dan membuat verifikasi orang-orang yang benar. Kenapa? Kan yang paling bisa menilai lo ya lo. Cuman kan gini, kalau konten lo UMKM, yang nilai ya harus UMKM. Lo yang punya kapasitas buat menilai. Jangan kemudian asosiasi kagak dikenal. Lebih dikenal daripada asosiasi content creator. Bener nggak? Tapi asosiasi ini akan terangkat kalau orang-orang yang mega itu mengatakan yes we're here. Makanya ada Raffi di situ. Harus ada Dedi, ada lo, ada segala macam. Itu duduk aja di situ. Ini memberikan validasi by name. Tapi apakah cukup? Enggak. Harus dibuat klaster yang membuat BUMN ini. Oh gitu ya. Oh jadi untuk kebutuhan saya yang ini Mas Dery. Jadi bahkan ada satu yang di tengah. Gue menyebutnya penerjemah. Lo ngebayang nggak? Kalau Putin ya duduk sama Biden tanpa ada orang yang bisa menerjemahkan. Wah. Dan itu cuma bahasa tulis. Kayak gimana? Contoh. Oke itu artinya apa sih, Der? Oke, Yes, setuju. Oke kan? Yes. Kan? Oke deh, oke. Bedain ya. Aduh, beda lagi. Oke. Sama. Oke. Paham ya? Ngerti nggak? Itu ada 3. Itu oke-nya Iya. sama. Sama. Tapi yang pertama, ya artinya apa? Awas lo ya. Oke. Lihat di luar nanti. Bukan mengiyakan elu. Dan ini ada bahasa yang berbeda antara kawan-kawan yang di BUMN dengan yang di content creator. Dan yang di BUMN sangat terstruktur. Ini sangat nggak terstruktur. Butuh distrukturkan. Kalau ini butuh dibikin Wallace. Makanya butuh orang yang di tengah. Ada tengah penjembatannya. Ada orang menerjemahnya. Iya. Bro, oke. BUMN spesifik dan nggak bisa disamain. Gue ketemu teman-teman di Semen Indonesia tempo hari, apa kabar gitu ya. Mereka lagi berhadapan dengan challenge yang clear banget bahwa moratorium tidak diberikan sehingga supply semen tuh melimpah. Dan mereka mau dibuat kayak gimana akan sangat susah berkiprah. So, mereka butuh kawan-kawan content creator yang bisa memahami case yang mereka lakukan. Gimana sih saya bisa ngelihat semen, produknya Semen Indonesia tuh kayak saya ngelihat kopi. Bukan cuma ngelihat, kalau semen kan gimana? Ya semen. Nggak ada kan pembahasan, gue pokoknya semen Indonesia. Nggak ada kan? Yang penting semen mana yang paling murah, komoditas. Bisa nggak kawan-kawan di content creator membantu untuk orang memilih semen buatan merah putih? Itu maksud gue. Untuk ada emotional attachment terhadap produk yang tadinya cuma dilihat sebagai komoditas. Kalau lo punya solusi untuk itu, dengan membawa 100, 1000 nano, mega dan segala macam jadi satu paket, gue yakin orang-orang di Semen Indonesia mau denger lo. Wow. Tapi kalau lo cuman dibilangin gini ya, DPR yang manggil, apalagi gitu ya, maaf dengan segala hormat kawan-kawan DPR, ini tolong ya, kawan-kawan BUMN, kawan-kawan kita di content creator dibantu. Nggak jalan, jamin nggak jalan. Kenapa? Karena mereka punya semua alasan buat nolak lo. Dapat gue, gile, keren. Just a matter of identity. Oke, gila, daging nih ilmunya. Langsung deh gue tarik langsung nih sebagai kesimpulan. Pak Prabowo, Pak Presiden, sabar Pak, insya Allah Pak, kita bantu, insya Allah. Saya sangat concern sekali untuk bantu ekonomi negara kita mencapai 8% biar ada duit berputar, daya beli meningkat. Nah, maksud gue, kawan-kawan, bapak-bapak terhormat di eksekutif, bapak-bapak terhormat di legislatif, ini kita harus kawinin nih antara pemerintah sama teman-teman di DPR dan lain sebagainya. Ini produk nih bisa seksi. Tenang, sabar. Gue tambahin lagi boleh nggak? Apa tuh? Gue tadi baru ngeriset yang soal di Korea. Konten kreator asosiasi di bawah pemerintah Korea tuh di Kementerian Pemuda dan Budaya. Coba lo riset lagi. Iya. Ada chipnya di sana yang powerful banget. Jadi kalau kita di tapi komputer tuh ada di laptop, di mesin cuci kan ada chip ya. Yeah. Jumlahnya sedikit tapi dia meregulasi banyak hal, yang menentukan banyak hal. Chipnya itu adalah sosiolog dari universitas terkemuka di Korea. Dia masuk ke situ. Oke. Right. Di asosiasi content creator ini isinya bukan orang-orang yang pengen nampang doang bikin konten, tapi ada beberapa pemikir. Dan pemikir yang lo mesti colek itu orang-orang yang ada di saat ini, ada di UI, ada di Unpad, ya kan? Betul. Jadikan itu sebuah kajian.
bikin tahunan misalnya begini, potret social content creator dan digital di Indonesia setiap tahun, ya kan? Terus kolaborasi pertama jangan coba mengarah ke BUMN, arahkan yang lagi BUMN yang lagi butuh banget, Semen Indonesia misalnya, atau kan yang lagi paling butuh deh. Ujung-ujungnya kan kemarin kan memang ini lagi isunya kan gara-gara penghapusan utang, PPN 12% dan seterusnya kan. Ini kita pengen kawinin, semua juga butuh. Makanya gue pengen kawinin si konten kreator bisa jualin produk-produk perbankan dan BUMN. Nih misalnya ya, lo masuknya dari penghapusan utang. Orang-orang dari BNI, orang-orang dari Mandiri kagak mau ketemu lo. Mereka akan otomatis ngeliat lo sebagai musuh. Pasti. Kenapa? Makanya, lo mau ngapusin utang gue? Terus siapa? Iya. Enak aja. Jadi masuk dari area yang memang menurut mereka itu sangat menguntungkan dan semua. Padahal niatnya kan kita pengen jualin produk mereka itu coach. Tapi nanti caranya udah ya bismillah, nanti kita ngobrol juga ya. Gue udah ada beberapa cara betul. Karena mereka juga pasti kan emangnya UMKM doang yang butuh cash flow. Kan gue juga bank BUMN juga butuh cash flow. Jangan lo kasih cash ke dia doang dong. Cash gue sekarang mana ketika gitu kan. Gue pakai bahasa lo aja. Iya. Daripada bantu ngejual gini. Peran content creator tuh satu. Mengkinclongkan BUMN. Mencuankan semua. Udah gitu. Dibikin jadi orang tuh kalau ngeliat dan ini kan jago-jago pembentuk opini. Tapi kan opini itu juga harus didasari atas satu pesan. Problemnya kalau yang kayak si Sinteyong tulisan tadi itu, dia nggak ada basisnya. Dia basisnya cuma pengen bikin kehebohan aja. Kehebohan dan memang mungkin benci sama orang tertentu yang ada di situ. Karena biar mengkonfirmasi yang lainnya kan. Iya lagi, bener lagi. Ya udah yuk kita dukung aja bareng-bareng. Akhirnya dia jadi ikut-ikutan ngerusuhin kan. Yes. Dan buat orang-orang di luar sana yang punya aspirasi untuk jadi content creator, jangan cuma ngelihat enaknya doang. Pahami bahwa manusia yang namanya Derry ini kagak pernah tidur. Lo dari mana, Der? Lo dari mana? Astagfirullah. Lo dari mana? Saya enggak dari Lo dari mana? Gila gue di BAP. Lo dari mana? Jogja. Dari Jogja. Naik kereta. Lo nggak bayar gak Jumat? Jogja balik ke sini. Ada harga yang harus dibayarkan. Profesi apapun, kalau lu cuma mau enaknya, itu udah pendekatan yang ngaco. Iya, karena last flightnya nggak ada kalau pesawat semalam. Jadinya gue ngejar jam 9 tank naik kereta dari Jogja. Karena pagi ini ada 2 agenda. Syuting sama lo, karena kemarin kan kita geser ke sini. Dan memang ini harus tayang karena ini pembahasan penting. Makanya gue prioritaskan pagi jam 8.30. Siang ada acara lagi. Ini hari Ahad loh, lo ngebayang ya? Jadi mohon maaf ya, orang-orang yang cuma pengen, gue pengen kayak Raffi. Gini, emang lo tahu hidup ini kayak gimana gitu? Hati-hati menghendaki sesuatu yang lo nggak tahu justru. Lo mesti tahu. Aduh, maaf dipotong. Raffi, gue semalam mau tidur di kereta. Lihat ya, 00.30. Jam berapa coach? 00.30? 00.30. Setengah 1. Gue udah nutup selimut di muka. Kan nyampe Gambir estimasi setengah 4 sampai jam 4 subuh kan tadi nih. Setengah 1 gue ya habis ngurusin kerjaan apa segala macamnya, lumayan oke lah, 3-4 jam lumayan lah merem. Nanti gue sambung lagi di parkiran. Jadi gue gak balik ke rumah, gue tidur bentar di sini baru syuting sama lu sekarang nih. Pas gue lagi mau nutup selimut, baru 5 detik kali gak nyampe, brek. Alhamdulillah kelar semua urusan. Terus jam gue kan lupa gue copot. Ini kan connect kan ke handphone. Set, dret getar jam gue. Padahal handphone gue udah gue masukin semua ke tas, ya kan, untuk pengamanan. Karena tidur kita nggak tahu kan kalau di kereta gitu kan. Deret getar, waduh, baru nutup 5 detik gue ngecek ini. Raffi Ahmad WhatsApp. Iya kan beliau utusan khusus presiden. Kita siap dong, karena kita juga bagian dari turunannya kan buat di Kementerian Ekonomi Kreatif. Kita kan, gue kan di situ. Deret, Raffi Ahmad. Gue buka lagi selimut, gue ambil handphone gue. Ya biar balasnya dari situ, kalau sini susah. Gue buka, ya. Ngebahas yang tadi pagi, koordinasi yang dia kelewat. Bro, sorry kelewat, ke skip. Yuk, jadi bahas yang tadi pagi. Jam segitu. Lu kalau mau jadi Raffi Ahmad, lu jam 12:30 masih kerja. Di saat gue lagi mau bobo, lu bayangin tuh. Jadi kan gue siap. Langsung gue, yang tadi pagi gimana Der? Jadi dia ngerunut tuh. Tuh Raffi tuh kalau mau tidur, dia juga mau tidur. Cuma dia runutin mana yang kelewat. Tak. Gua udah kelar, masih nyangkutin dia. Ya udah, ya gue balas. Oh ya tadi pagi begini update-nya ini perkembangan konten kreator, UMKM. Gitu bro. Gue kebayang deh. Coba kita pikirin sesuatu dan nggak harus jadi sekarang ya. Nggak harus sekarang ya. Tapi menurut gue nih urgent. Paling nggak buat orang-orang yang ada di sini.
harus ada pembahasan tentang pemahaman soal identitas yang benar, pemahaman profesi, ya, dan pemahaman soal transaksi. Ya. Jadi mungkin kita bikin kelas, gue nggak tahu, ya. Tapi yang pasti itu tajam loh itu kalau lo mau jadi social creator, lo mau jadi content creator, lo tuh punya pemahaman identitas lo gimana. Gue bisa ngomong soal itu. Lo ngomong soal apa? Lo ngomong soal esensi dari profesi. Iya kan? Berdua juga masih bisa ngomong kita bikin berdua boleh tuh, Coach. Sama yang ketiga transaksi. Iya kan? Jadi lu jangan, kebanyakan orang tuh seneng ngomong ini doang nih, transaksi supaya cuan kan. Tapi dia lupa bahwa ada dua hal yang sebelum itu, dua pemberhentian yang lo harus tuntaskan. Namanya, pertama identitas lo mesti clear. Yang kedua adalah profesi lo. Dan kita misalnya mau spesifik bahas area yang lo sangat paham. Jadi ceruk ini kita bahasnya adalah social content creator, terus kita bahas soal affiliator atau apapun gitu. Nah itu menurut gue menarik. Jadi orang punya panduan. Kalau gue mau mulai ini, itu nggak cuma tabrak sana tabrak sini doang. Lo dari sisi identitas, profesionya atau mungkin profesinya, gue dari sisi praktisinya. Gue ntar jelasin bagaimana cara menjadi afiliator misalnya. Lo mau dari jalurnya mana gitu kan. Gue bisa buka platformnya, gue buka dashboardnya. Konsekuensi. Iya begini caranya. Konsekuensi. Aksi kalau lo begini konsekuensinya ini. Kalau lo begini ini begini. Asik tuh. Itu yang orang butuh ya. Ya udah, gue kumpulin dalam formulir boleh nggak teman-teman? Kalau memang rame, kita adain. Kita adain. Ini serius nih. Pelatihan identitas, begini. Profesi, transaksi. Ya. Kita kumpulin dalam formulir, ya paling gampang Google Form, nanti ada di bawah tuh linknya. Dan ini bisa jadi titik awal buat orang-orang yang bakal jadi asosiasi content creator lo itu. Bisa terkurasi juga kan. Iya kan, jadi orang-orang ini dia tahu syukur-syukurnya gini, semua yang mengikuti, yang menjadi bagian dari asosiasi itu paham dirinya, paham identitasnya, paham keprofesian ini ada janji publik yang harus ditunaikan. Sehingga saat bertransaksi itu jelas gitu. Oke. Gitu ya. Ya Dim, catat ya Dim ya, ada Google Form di bawah ya. Kalau lebih dari 100, 200, 300, ya 500 lah artinya menandakan dia serius. Di atas 500 kita langsung kirimkan bagaimana cara pendaftarannya. Jadi formulir dulu, nama-nama ya kan, lu isi absen lah. Gitu lo absen di situ, kalau ada 500 lebih kita buka dan kita kirimkan begini cara daftarnya dan ini link Zoom-nya. Let's do it. Nah, oke, mantap ya. Thank you. Seru nih. Bismillah ya. Dari dadakan jadi ada manfaat. Bismillah. Thank you Coach ya. Kita kasih solusi.